Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun teman-teman berada nih. Perkenalan diri dulu, nama saya Muhammad Abrar Adian Pragoni atau biasa dipanggil Abrar. Di sini saya mau menceritakan kegagalan-kegagalan saya dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tapi pertama-tama saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau misalnya saya di sini bukan berniat untuk menggurui atau bilang bahwa pengalaman saya yang paling pahit. Enggak, teman-teman. Di sini saya mau ngasih sharing-sharing aja cerita saya. Semoga bisa teman-teman termotivasi atau bisa diambil hal positifnya gitu. Oke. Pengalaman kegagalan saya yang pertama yaitu SBMPTN tahun 2019. Nah, di situ saya mendapatkan lokasi ujian di Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun atau UNJ. Nah, salahnya saya tidak melakukan survei tempat di hari-hari sebelumnya, tidak melakukan survei lokasi ujiannya. Jadi pada saat hari H, saya masih mencari-cari lokasi ujiannya di mana. Pada saat itu saya kan naik motor. Jadi saya masih menggunakan Google Maps untuk sampai di lokasi. Namun, ini kesialan saya yang kedua. Pada saat saya jalan, hujan terjadi dan hujan itu sangat-sangat deras. Tidak memungkinkan untuk diteruskan tanpa jas hujan. Jadi saya memutuskan untuk minggir, untuk membuka jok motor saya, mengambil jas hujan yang ada di dalam jok tersebut. Namun naasnya seperti ini. Pada saat saya membuka jok motor saya, ternyata isinya bukanlah jas hujan, tetapi sepatu futsal. Karena malam persis sebelum ujian, saya bermain futsal dan mengeluarkan jas hujan saya menggantinya dengan sepatu futsal. Jadi isinya adalah sepatu futsal dan jas hujan saya ketinggalan di rumah. Hal ini pasti benar-benar saya sesalkan ya, karena kenapa saya terlalu meremehkan gitu. Akhirnya saya tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk pulang, tidak jadi ujian dan mengambil pelajarannya. Kalau nextnya ada ujian, saya harus mempersiapkannya lebih. Oke, di tahun yang sama 2019 saya mengikuti tes masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Untuk teman-teman yang belum tahu nih, STAN itu mempunyai beberapa bagian tes gitu, ada TPA, TBI, TIU, TWK, dan TKP. Di antara semua sub ujian itu, nilai saya bagus, lolos di atas semua. Namun yang terakhir ini, TKP atau tes kepribadian, ambang batasnya adalah 143 poin. Sedangkan nilai saya 142 poin. Kurang 1 poin lagi saya menjadi mahasiswa STAN. Namun ya itu mungkin bukan rezeki, dan saya mengambil pelajaran dari situ kalau saya benar-benar harus belajar lebih lagi. Selanjutnya, di tahun yang sama juga 2019, saya mengikuti ujian mandiri Universitas Diponegoro. Pada saat itu saya hanya coba-coba saja, modal nothing tulus, siapa tahu dapat, siapa tahu enggak. Ternyata beruntungnya saya dapat di situ. Saya dapat di Undip Vokasi, tepatnya jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik. Saya sangat senang dan saya ambil. Setelah berkuliah 1-3 bulan, ternyata saya mengalami ketidakcocokan di Undip. Susah beradaptasi, tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang baik gitu. Jadinya saya memutuskan untuk pulang ke Jakarta, meninggalkan kampus saya yang ada di Undip ini. Tentu ini salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya karena meninggalkan perguruan tinggi negeri. Jadinya saya memutuskan untuk gap year atau menganggur dulu pada tahun itu. Nah, tahun 2020 SBMPTN lagi. Akhirnya saya menerapkan hasil kegagalan saya agar menjadi pelajaran, yaitu survei di hari-hari sebelumnya, survei lokasi. Saya jalan ke lokasi ujian untuk survei, untuk mengetahui di sini lokasinya. Lalu saya benar-benar pastikan saya membawa jas hujan agar tidak terjadi hal-hal sebelumnya lagi. Namun mungkin itu belum rezeki saya, Tuhan belum mengendaki saya, jadi saya masih tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu. Nah, akhirnya di 2021 saya kembali mengikuti SBMPTN, saya mencoba lagi. Akhirnya saya sangat beruntung dan keterima di UPN Veteran Jakarta ini, terutama di jurusan yang saya favoritkan, yaitu ilmu komunikasi. Jadi kenapa sih saya bercerita seperti ini? Nih, di sini tuh saya cuma mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya kita tuh lebih baik mencoba terus-terusan, terus gagal berkali-kali daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Contohnya kayak saya, kalau misalnya saya berhenti mencoba, saya nggak bakal tahu tuh pelajaran apa yang bakal saya ambil sebelum-sebelumnya. Sedangkan kalau saya coba terus, pasti bakal ada pelajaran yang saya dapat dari kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi itu aja sih teman-teman, ingat ya, kalau misalnya kalian gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.